semua orang benci sama aku. Itu terbaca oleh pelaku-pelaku perundungan sehingga makanya orang tua tuh harus peka banget untuk ngelihat perubahan sikap ya dan juga perilaku anak. Halo Sobat Sejiwa, kembali lagi di Live Talk. Saya Dr. Lee dan Kak Feby dari Klinik Sajiva akan berbincang tentang isu-isu kesehatan psikologis yang relevan dalam masa tumbuh kembang anak dan remaja. Tersembunyi tapi nyata, ada tapi seringkali telah disadari dan sudah menimbulkan dampak negatif yang sebenarnya bisa dicegah. Apakah itu perundungan atau bullying? Hari ini kita akan bahas topik penting yang tanpa kita sadari menjadi salah satu pemicu perundungan atau bullying, yaitu karakter anak yang cenderung menjadi korban bullying. Sobat Sejiwa, bincang-bincang Live Talk ini berlangsung di Klinik Sajiva, One Stop Services Mental Health untuk anak dan remaja. Bersama saya tentu saja ada Kak Feby, salah satu psikolog senior anak dan remaja Klinik Sajiva. Hai Kak Feby. Halo Dr. Lee. Sehat ya Kak? Alhamdulillah. Oke, Kak Feby. Ya. Jadi akhir-akhir ini kita dikejutkan tuh ya oleh ledakan bom di salah satu sekolah menengah atas di Jakarta ya. Iya. Di mana pelakunya infonya terpicu karena dia mengalami bullying oleh teman-temannya di sekolah. Tapi kali ini kita bukan mau membahas tentang ledakannya, tapi kita akan fokus apakah anak-anak bullying ini ada karakter tertentu gitu ya untuk menjadi korban. Gitu. Nah, menurut saya menjadi penting bagaimana kita mempelajari dari sisi anak atau korban ini, karena beberapa yang saya lihat ada korban-korban bullying yang dilakukan intervensi dengan memindahkan sekolah anak-anak ini, tapi ternyata di sekolah barunya dia mengalami lagi hal yang sama. Nah, terkait dengan hal itu, Kak Feby, apakah ada ciri khas atau karakter tertentu sehingga menyebabkan anak ini rentan untuk dibully ya? Ya. Kenapa sih ada anak yang tampaknya lebih sering jadi sasaran bullying? Kak Feby, apakah memang ada karakter-karakter tertentu dari seorang anak yang menyebabkan dia menjadi korban bullying? Jadi memang betul ya Dr. Lee, kalau kita lihat-lihat gitu dari berbagai macam kasus atau peristiwa yang terkait dengan perundungan, pasti ada karakter yang berbeda. Artinya misalnya berbeda secara fisik, gaya bicara, minat yang berlebihan pada satu hal misalnya. Atau ada juga misalnya hal-hal yang membuat anak ini menjadi rentan untuk menjadi korban perundungan. Nah, salah satu penelitian juga menyebutkan karakteristik itu adalah bagaimana anak ini menilai dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya anak-anak menilai dirinya kok negatif banget, semua orang benci sama aku nggak punya kelebihan apapun. Nah, ternyata energinya gitu ya, itu terbaca oleh pelaku-pelaku perundungan sehingga sepertinya anak ini bisa nih kita nyuwun. Ada sinyalnya gitu ya? Iya, karena anak-anak yang merasa dirinya kurang gitu ya, negatif. Nah, biasanya mereka akan menampakkan ekspresi yang berbeda. Dari mulai cara berjalannya mungkin, cara bicaranya, tatap matanya, itu sudah berbeda. Sehingga terbaca ya, terasa oleh orang sekitar bahwa anak ini tidak cukup percaya diri. Nah, biasanya anak-anak yang kurang percaya diri itu menjadi rentan terhadap perundungan. Itu bisa dibilang bahwa hal yang negatif dari seorang anak ya, dia kemudian mengeluarkan sinyal-sinyal untuk dibully gitu. Apakah selalu hal-hal yang negatif atau bisa jadi itu adalah hal yang positif juga yang menyebabkan dia bisa dibully? Oh ya, kalau misalnya kita terkait dengan korban gitu ya, memang umumnya negatif. Jadi misalnya tadi kurang percaya diri, kemudian juga mungkin pernah mengalami pengalaman yang kurang baik di rumah sehingga merasa dirinya kurang berharga, seperti itu ya.
itu memang lebih rentan mengalami perundungan. Nah, dampaknya pastinya lebih negatif untuk anak-anak yang memang merasa dirinya kurang tadi. Nah, kalau misalnya kita bicara, terus mungkin nggak sih anak-anak yang memiliki kekuatan, kelebihan gitu ya, itu mengalami perundungan? Ya mungkin saja. Artinya misalnya lebih pintar, lebih berprestasi gitu ya, lebih menonjol secara fisik dan lain sebagainya. Itu juga bisa mengalami perundungan, namun dampaknya pastinya lebih minimal dibandingkan anak-anak yang merasa dirinya kurang. Karena apa? Ada juga nih dok penelitiannya yang menunjukkan bahwa anak-anak yang punya resiliensi ya, jadi daya tahan, daya juang gitu ya yang kuat, itu ketika mengalami perundungan, which is itu mungkin banget terjadi, mereka tidak menganggap itu sebagai suatu musibah, tapi justru sebagai tantangan. Oh oke, kalau gitu ini ajang aku membuktikan kalau misalnya apa yang kamu katakan, apa yang kamu tunjukkan ke aku itu nggak benar, misalnya seperti itu. Jadi kalau kita bicara mungkin mengalami perundungan, keduanya mungkin. Baik mengalami kekuatan atau yang memiliki kekurangan mungkin. Tapi ternyata dampaknya bisa sangat berbeda. Dokter Ri. Ini seperti yang sempat viral ya di Instagram. Jadi ada model internasional Asbury yang sekarang dia tinggal di luar negeri, yang dia cerita bahwa dulu itu dia sering banget dibully karena tubuhnya yang lebih jangkung daripada teman-teman seusianya dan juga kulitnya yang lebih gelap gitu daripada umumnya orang-orang Bali. Jadi ini juga sebenarnya kan kalau kita lihat kelebihan yang kemudian menimbulkan dia menjadi sasaran bullying gitu ya Kak Feby ya. Betul, betul. Nah, jadi kalau hal-hal yang tadi ada yang negatif, ada yang positif, itu kan sebenarnya mindset yang terbentuk dari si anak pelaku ya Kak Feby ya. Jadi juga ada nggak Kak Feby karakter lainnya, misalnya bentuk fisik yang menyebabkan anak sering dibully gitu? Iya, kalau kita melihat dari karakteristik unik gitu ya yang dimiliki seseorang, ya pastinya ya, mohon maaf misalnya tinggi badan itu ya, itu membuat anak-anak tertentu tuh mengalami perundungan. Misalnya adik kelasnya, bisa jadi adik kelas loh dok, yang bilang ke kakak kelasnya ini, tinggi kita sama ya, padahal aku masih lebih muda dari kamu misalnya gitu. Atau seumuran yang lihat tinggi badannya kok beda gitu. Itu mulai dari size ya, dari ukuran tinggi badan. Belum lagi misalnya dari berat badan, belum lagi tadi warna kulit. Jadi memang perbedaan itu kan tampak nyata. Tapi bagaimana kita bisa memaknai perbedaan itu sebagai sesuatu yang kaya atau sesuatu yang memang tadi jadi rentan mengalami perundungan seperti itu. Kalau tadi yang Dr. Lee katakan model Bali, nah itu kan justru menganggap perbedaan itu sebagai suatu kekayaan buat dia seperti itu ya. Jadi bagaimana kita bisa mengolah mindset ya, pemikiran dan juga kekuatan hati bagi setiap anak yang memiliki perbedaan tersebut. Itu sih dok. Iya. Iya Kak, saya baca itu ada penelitian di salah satu sekolah menengah swasta di Surabaya. Jadi dia meneliti nih karakter apa sih pada anak yang menyebabkan dia dibully. Ternyata hasil penelitian itu menyebutkan bahwa penampilan fisik yang berbeda yang menempati kategori tertinggi ya menjadi penyebab dia dibully. Iya. Nah, itu kan masalah fisik ya Kak, terlalu gendut, terlalu kurus, terlalu pendek gitu ya. Ada juga terkait dengan gaya berbusana yang berbeda gitu kan. Ini ada hal-hal, gak semua anak yang suka mengikuti tren kadang gitu ya. Nah, yang ikut tren ini kadang suka kena bully juga. Betul. Nah, atau gaya berbicara yang berbeda misalnya gitu. Seperti misalnya sahabat saya Kak dulu sempat membawa anaknya kembali ke Indonesia, dia tinggal di Amerika. Nah kemudian sebenarnya sekolah di sekolah internasional gitu. Cuman ternyata hanya bertahan 1 tahun karena kemudian dia dibully karena gaya bicara seperti kebule-bulean, padahal memang begitulah gitu ya. Iya, jadi memang selain tadi ada perbedaan gaya bicara tadi ya dok, sebenarnya ada juga nih beberapa karakteristik yang memang membuat anak ini menjadi lebih rentan
untuk mengalami perundungan. Yang pertama, anak-anak yang cenderung pendiam. Nah, bukan berarti anak ini tidak bisa melaporkan ya, tapi bisa jadi dipersepsikan oleh lingkungan sebagai anak-anak yang kayaknya ini anak cenderung nggak speak up nih kalau kita bully gitu Kadang ya. ada yang begitu nggak sih? Kadang kita dulu waktu dulu suka main itu kadang kita ada satu temen yang Aha. cenderung kayaknya dia ada dia nggak ada sama aja gitu ya karena Iya. jarang banget ngomong gitu ya. Betul, betul. Nah, anak-anak seperti ini memang rentan untuk dibully karena tadi persepsi bahwa ini nggak bakal ngelapor kok. Kalau kita apa-apain juga diem aja lah gitu ya. Nah, ini biasanya memang lebih rentan pendiam gitu. Kemudian juga ada anak-anak yang kurang percaya diri itu. Jadi ketika diledek malah nangis, besoknya nggak masuk. Itu kan kasus-kasus seperti itu banyak tuh dok. Nah, atau misalnya didorong ya dan diperlakukan tidak baik lainnya, ini lama baliknya gitu. Jadi cenderung perasa, sensitif. Nah, ini menjadi rentan nih untuk mengalami perundungan. Tuh, jadi selain itu juga ada yang memang nggak mateng. Jadi misalnya anak baru tuh tadi yang dokter ceritain, ada lagi kasus yang serupa yang nggak tahu gimana sih cara membangun pertemanan, gimana sih cara mulai bicara atau mempertahankan komunikasi itu gimana sih caranya. Nah, anak-anak yang keterampilan sosial yang nggak matang ini pun itu lebih rentan untuk mengalami perundungan. Bahkan kalau dulu tuh sering anak yang bicaranya gagap. Iya, betul, betul. Nggak jadi korban juga ya kalau Iya, dulu ya. betul. Karena biasanya anak-anak yang tadi ya mengalami gagap gitu atau stuttering itu semakin digoda, semakin diejek, semakin cemas, semakin gugup dan semakin gagap itu semakin terlihat gitu. Seperti itu dong. Nah, kalau dari pengalaman Kak Feby ini ya, sebenarnya banyak gak sih Kak kasus bullying ini yang muncul atau orang cenderung orang tua cenderung malu ya kalau anaknya justru menjadi korban bullying Kak? Oke, jadi meskipun kita ikut prihatin pasti ya dok terhadap berbagai macam peristiwa perundungan. Nah, tapi awareness orang tua terhadap dampak perundungan ini justru semakin meningkat. Karena memang kasus-kasus seperti ini kan memang viral ya. Jadi netizen itu juga berperan penting nih ya sebagai saksi untuk mengungkapkan bahwa peristiwa-peristiwa ini ternyata berdampak serius loh untuk kesehatan mental anak. Jadi kalau sekarang orang tua justru membantu gitu. Ketika anak-anak ini mulai bicara gitu, mereka bantu untuk supaya nggak menunjukkan dampak yang serius pada kesehatan mentalnya nanti gitu. Jadi dan semakin kesini memang semakin banyak sih dok kasus yang saya tangani di Sajiva gitu ya terkait dengan perundungan baik dari saksi, kemudian juga korban juga pelaku. Yang mengherankan saksi itu juga bisa mengalami trauma loh dok. Karena mungkin berasal dari keluarga yang lembut gitu ya. Jauh dari kekerasan, tontonannya juga dijaga gitu. Tiba-tiba di sekolah menghadapi temannya dipukulin gitu kan. Nah, ini bisa menjadi dampak yang serius juga untuk saksi. Bisa jadi enggan masuk ke sekolah takut gitu ya. Atau ketika kita menghadapi peristiwa yang kita nggak sangka kan kadang-kadang kita shock malah jadi blok ya, ngeblocking gitu kan. Harusnya kan aku bisa bantu, kok aku diem aja. Nah, feeling guilty. Nah, itu ternyata juga berdampak pada kesehatan mental mereka dong. Iya jadi inget deh Kak Feby. Jadi dulu tuh saya pernah cerita gitu. Jadi waktu dia SD itu dia cerita bahwa ada temannya atau menghilang gitu, nggak sekolah lagi gitu. Nah, kemudian ternyata yang menjadi saksi itu adalah sahabat suami saya gitu, yang kemudian dia cerita gitu dan benar tadi yang dibilang sama Kak Feby bahwa ada trauma tuh di dirinya bahwa karena dia melihat apa yang tidak menyenangkan untuk dirinya dia ya. Ya. Berarti kemudian saksi pun ternyata harus mampu untuk speak up ya. Betul. Oke, ya. Nah, kembali lagi nih di apa ya sering Kak Feby temukan gitu ya. Berarti sekarang itu orang tua sepertinya sudah tahu ya harus kemana. Iya. Betul ya. Karena kalau dulu tuh kan agak
kurang terbuka. Itu mungkin ada orang tua yang menganggap ada digituin aja kok apa namanya trauma gitu kan ya. Gue aja dulu lebih dari itu bisa kok. Ada nggak sih anggapan begitu Kak Feby? Oh banyak, tapi kan orang tua sekarang itu semakin smart ya Dok, bahwa zaman dulu itu tidak sama dengan zaman sekarang. Artinya mereka bisa lalui itu dengan kondisi kesehatan mental yang mungkin jauh lebih baik dibandingkan anak-anak sekarang yang memang lebih rentan, lebih sensitif gitu ya dan lain sebagainya. Nah apalagi kita Sajifa juga sering loh Dok mengadakan parenting class gitu, sehingga membuka mata orang tua bahwa oh aku nggak boleh menyamakan diriku dengan anak-anakku karena kita hidup di zaman yang berbeda. Kita punya paparan mungkin dulu media sosial tidak ada gitu ya. Zaman sekarang begitu gencar dan gempur gitu kan terhadap anak-anak kita. Jadi mereka awareness mereka sih menurut saya cukup baik ya Dok terhadap kasus-kasus perundungan. Oke, jadi Sajifa tuh terbuka ya Kak untuk permasalahan yang anak-anak alami ataupun dalam masa pubertas ya Iya. kembang gitu. Oke, Kak Feby, berarti kalau kita melihat tadi ada karakter-karakter pada anak atau kebiasaan ya yang memungkinkan anak ini untuk menjadi korban bullying gitu ya. Nah, Kak sebenarnya gimana sih? Apakah ini kemudian menjadi salahnya si anak gitu karena dia mempunyai karakter yang unik atau kebiasaan yang unik tadi, Kak? Oh udah pasti enggak dong ya, karena kan semua dari kita pastinya punya perbedaan, punya karakteristik unik gitu ya. Jadi yang memang yang salah itu ya bukan karakter anaknya, tapi pastinya perilaku perundungan itu sendiri. Jadi makanya kita penting banget untuk bisa mengembangkan karakter yang positif. Bagaimana kita bisa mengenal diri kita, apa sih kekuatan kita, apa sih kelemahan kita. Jadi ketika ada yang menyerang gitu ya, kekurangan kita bisa stand up, kita bisa bilang bahwa oke, aku emang agak lama sih ngitungnya, tapi kamu bisa nggak tanding sama aku soal gambar misalnya gitu ya. Nah jadi resilience gitu ketika dijatuhkan dan bangkit dengan cepat itu sangat penting. Ini permasalahan adalah bukan bagaimana situasi itu tidak menyenangkan buat anak, tapi bagaimana anak itu bisa merespon dengan kekuatan dirinya untuk bisa menjadikan pengalaman itu justru sebagai hal yang menguatkan mereka. Nah, kalau tadi ya Kak bahwa oh ternyata si anak ini bisa bukan membalas ya, tapi merespon dengan cara yang baik ya. Iya. Nah, Kakak pernah nggak sih ketemu ya kasus bullying tapi ya konsul justru pelakunya? Oh banyak. Oh gitu. Banyak. Karena mereka juga memiliki hati nurani kan. Jadi ketika mereka melakukan itu sebenarnya ada perasaan bersalah. Nah perasaan bersalah ini justru membuat mereka semakin merasa dirinya kok negatif. Kayaknya aku harusnya nggak kayak gitu. Tapi karena bisa jadi judgement dari lingkungan sudah menganggap ini pasti pelaku, ini pasti dia gitu ya. Jadi bisa jadi pelaku ini terus memerankan konsep diri yang negatif seperti itu. Padahal bertolak belakang dengan apa yang dirasakan. Itu juga bisa terjadi seperti itu. Atau sebenarnya anak-anak itu mungkin juga karena nggak tahu ya Kak bahwa itu tuh termasuk yang bullying gitu ya. Dalam artinya apa namanya merugikan temannya gitu. Karena anak-anak tuh kan kadang suka apa ya bercandaan gitu ya, nggak tahu bahwa oh yang ini nggak boleh gitu. Nah berarti penting nggak sih Kak kita ngajarin ke anak itu apa yang boleh dan nggak boleh dalam kita berperilaku dalam pertemanan gitu. Iya, ini juga salah satu campaign dari Sajifa nih Dok. Jadi kita tuh ke sekolah-sekolah gitu ya. Kita benar-benar make sure anak-anak itu tahu perbedaan antara bercanda sama bullying gitu ya. Artinya kalau bullying itu kan pasti ada 3 yang harus ada. Yang pertama perilakunya tuh berulang. Karena kalau alasannya itu adalah gak sengaja, ya kan cuma sekali ya Dok. Ini terus gitu berulang. Kemudian kedua itu memang diniatkan untuk menjatuhkan korban gitu. Dan memang yang ketiga itu ada perbedaan posisi. Yang satu merasa lebih kuat, yang satu merasa tertindas. Nah kalau bercanda 3 hal ini nggak ada. Oke.
kita sama-sama equal, jadi sama-sama ketawa. Niatnya ya untuk bikin anak orang lain senang gitu ya. Dan biasanya memang tidak berulang yang dilakukan karena kan nggak sengaja ya atau bercanda. 3 hal itu sih dok yang perlu kita berikan kepada anak-anak ya sebagai edukasi supaya mereka bisa membedakan antara bercanda dengan perundungan. Oh, oke. Oke, jadi menarik tuh tadi ya. Selama dua pihak tertawa, itu berarti bukan bullying ya. Yes, betul. Ini saya ingat tuh dulu ya, jadi zaman sekolah dulu, kalau kita main basket, pada pakai celana pendek ya. Kadang kita sambil lari itu kita tarik celananya gitu kan ya. Tapi kedua belah pihak ketawa dan saling membalas gitu ya dalam bentuk keusinan-pusinan lainnya. Jadi yang patut kita perhatikan adalah kalau seandainya salah satu kemudian tidak tertawa dan tidak menerima, itu udah masuk kategori bullying tadi ya. Betul, tapi hati-hati juga dok, karena kadang-kadang tertawa itu bisa tertawa palsu ya. Kadang malu ya. Betul, karena ada juga tuh yang kasus dipelorotin gitu ya. Saat terjadi mereka sama-sama tertawa. Tapi setelah pulang anak ini menangis. Nah itu juga bisa terjadi juga ya. Jadi memang kita harus make sure tadi memang posisinya sama-sama menyenangkan, emosinya sama-sama positif gitu. Apalagi kalau dulu itu zaman saya sekolah ya, belum ada namanya handphone, Iya, ada kameranya. betul. Kalau sekarang kayaknya every moment tuh udah Diviralkan. kan ya, gampang banget tuh. Oke, menarik nih Kak Sebi ya. Jadi hal-hal apa lagi ya yang bisa kemudian anak untuk tahu bahwa ini tidak boleh dilakukan gitu. Selain yang tadi ya bahwa 2 orang harus ikut ketawa gitu. Hal apa lagi yang anak harus tahu bahwa oh itu salah? Iya, sebenarnya kalau tahu salah atau enggak itu kan balik lagi awalnya dari keluarga ya dok. Bagaimana keluarga itu bisa mencontohkan ini loh cara kamu men-treat teman kamu. Bagaimana kita bisa merespon terhadap situasi. Jadi memang selain tadi karakter positif anak ketika menghadapi situasi yang tidak menyenangkan itu kita bangun. Yang paling penting juga adalah komunikasi yang efektif dan terbuka dengan orang tua. Nah ini akan kita bicarakan di episode selanjutnya nih dok. Oke. Menarik nih. Sobat Sejiwa menarik ya mengulik tentang karakter anak korban bullying. Saksikan terus YouTube Sajiva karena next episode kita akan ngobrolin gimana mengenali anak yang mendapat bullying. Karena ini menarik ya Kak Debbie ya, bagaimana kita bisa mengetahui anak kita nih dapat dapat perlakuan yang tidak menyenangkan gitu. Bagaimana kita tahu bahwa oh nih anak diem karena moodnya bagus atau dia diem karena sedang tidak nyaman karena mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Iya. Kayak gitu kan baik. Bener banget, makanya orang tua tuh harus peka banget untuk melihat perubahan sikap ya dan juga perilaku anak. Dan sepertinya kalau kita paham bahwa kondisi saat ini yang mendampingi anak bukan hanya orang tua ya, tapi juga pendamping, bahkan guru gitu ya. Harus mampu untuk mengenali perubahan-perubahan pada anak sehingga dia tahu nih anak kira-kira korban bullying atau bukan. Iya. Oke. Ini Sajiva, One Stop Services untuk mental health anak dan remaja. Saya Dr. Lee. Dan saya Kak Feby. Sampai jumpa di episode selanjutnya.